I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya anak-anak. Nah, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Al-Quran dan Hadis ya. Sebelum kita melanjutkan materi yang berikutnya, Ibu akan mengajak kalian semua untuk mengulas kembali materi yang minggu lalu kita pelajari. Oke? Jadi nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan Ibu. Dipersilakan mengangkat tangannya dan menjawab pertanyaannya. Baiklah, langsung saja kita mulai pertanyaan yang pertama. Diperhatikan ya anak-anak. Pertanyaan pertama, coba kalian sebutkan macam-macam bacaan mat. Angkat tangan. Ya, Andi silahkan dijawab pertanyaannya. Ya, betul sekali Andi jawabannya. Seperti yang sudah dijelaskan Andi ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan. Dalam membaca huruf lam dan ro itu ada dua cara membacanya. Ada tafkim dan ada tarhik. Pertanyaan Ibu yaitu, apa sih perbedaan dari tafkim dan tarhik? Angkat tangan. Ya, silahkan Febri untuk menjawab pertanyaannya. Ya, betul sekali. Jadi kalau hurufnya itu tafkim dibaca dengan tebal. Sebaliknya, kalau tarhik dibacanya dengan tipis seperti itu. Saya kira kalian semua sudah memahami materi minggu lalu. Bagus anak-anak, saya rasa kalian semua sudah memahami materi yang minggu lalu. Semuanya sudah ikut andil dalam mempelajari materi minggu lalu untuk bisa melanjutkan materi hari ini. Jadi setelah ini kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 1-10 dan Al-Mujadilah ayat 11. Silakan semua dibaca dulu, dipahami, nanti saya akan menjelaskan materinya. Silakan semuanya. Sudah semuanya? Baik. Saya akan menjelaskan dari surat Al-Baqarah ayat 1-10 dulu ya. Jadi, Allah Subhanahu wa taala itu merintahkan Nabi Muhammad SAW agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya. Membersihkan diri dari akhlak tercela dan ingin mendapatkan pengajaran, kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Jadi beliau tidak terlalu tidak terlalu mementingkan lah, ibaratnya memprioritaskan tidak selamanya dari orang Quraisy. Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya. Ayat-ayat di atas yang kalian baca tadi juga mengajarkan kita bahwa apabila kita menjadi guru, hendaknya memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama. Jadi ibaratnya sampai semua jadi guru ya kan. Murid-murid semuanya disamakan, disamaratakan, tidak membedakan antara yang miskin, yang kaya, yang cerdas atau yang miskin. Semuanya sama. Semua murid Anda dan semua harus Anda layani dengan sama rata, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Itu tidak baik dan tidak dianjurkan dalam agama, bahkan dilarang. Karena apa? Karena husnuzon bisa memutuskan tali persaudaraan, bisa memutuskan tali pertemanan, tali kekeluargaan, bahkan akan ada orang yang membenci Anda. Jadi kurangi suudzon Anda dan perbanyak husnuzon. Insya Allah semua akan menjadi baik-baik saja dan semua akan
menjadi lebih baik. Selanjutnya, inti dari Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, termasuk dalam mencari ilmu. Orang-orang yang hadir di dalam suatu majelis hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pasti semuanya ada peraturan di sekolah, di rumah, di masyarakat, terus dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berpijak, kapanpun Anda berada, semua diatur dan semua telah diatur oleh peraturan. Bahkan Anda hidup di Indonesia sendiri, ada undang-undang, ada Pancasila, ada peraturan-peraturan yang lainnya, perumda, pemerintah daerah, pasti semuanya ada. Di masyarakat, di RT, RW, dusun, desa, kecamatan, bupati, kabupaten, provinsi, pasti semuanya memiliki peraturan masing-masing. Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu yang diamalkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, karena tadi sudah dijelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu terkait dengan semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat tinggi. Oke, seperti biasa kita buka sesi tanya jawab nih. Ya, enggak usah berebut, oke? Saking berebutnya sampai satu kelas diam semua. Sebutkan nama G. Ayo, yang bertanya. G. Oh, iya. Oke, pertanyaan yang kreatif sekali. Sudah, tolong disebutkan lagi. Mungkin ada padat yang menuntut ilmu tapi tidak disebutkan di buku paket. Oke, saya menjelaskan 5 ya. Saya singkat menjadi 5 lah. Yang pertama adalah niatkan menuntut ilmu tersebut. Niat lillahi ta'ala. Insya Allah kalau diniatkan lillahi ta'ala, ilmu tersebut akan mudah kita pahami dan juga segala urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah. Paham ya? Yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Jadi ya sungguh-sungguh dalam belajarnya, sungguh-sungguh dalam bersabarnya, sungguh-sungguh dalam ikhlas menuntut ilmu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menjauhi maksiat. Sudah paham toh? Di sini kalau semuanya kita menuntut ilmu terus kita berbuat maksiat, itu insya Allah ilmunya itu mendal. Mau masuk itu tidak mau, mendal lagi. Karena itu menjadi penghalang. Karena maksiat itu termasuk dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Nah, yang keempat apa? Yang keempat, jangan sombong. Jangan sombong gimana maksudnya? Sebenarnya kalian itu pintar atau unggul dalam satu atau semua bidang pelajaran, terus kalian sombong. Nah, itu tidak boleh karena Allah tidak menyukai orang yang sombong. Nah, maka dari itu semuanya kalian itu pintar dalam suatu bidang. Nah, ini ayo diajak kawan-kawannya yang belum bisa, ayo belajar sama saya, tak ajari, aku bisa loh. Nah, itu insya Allah akan menyebarkan kefahaman kepada teman-teman yang lain dan itu perbuatan yang bagus. Yang kelima apa? Yang kelima adalah menyimak guru. Terus dalam artian gini, menghormati guru. Jadi gurunya itu lagi menerangkan atau lagi ngapain lah, pokoknya kita hormati, kita simak. Jangan menyepelekan guru. Karena jika guru tidak ridho atas ilmu yang beliau berikan, itu insya Allah juga tidak akan bermanfaat ilmunya sampai di masa depan. Jadi emang tahu dan nuntut ilmu terus kok dilalah gurunya itu tidak ridho. Paham ya? Ya mungkin itu termasuk adab-adab yang tidak disebutkan di buku paket ya. Oke. Siapa lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Satu lagi. Oke. Ya. Saya sebenarnya dalam menuntut ilmu itu ada batasan waktu dan tempat, enggak sih? Kalau saya pribadi enggak ada. Jadi mau kalian belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja itu tidak apa-apa, bebas. Waktunya kapan terserah, karena pemahaman sendiri atau ilmu sendiri itu tidak hanya dari jalur pendidikan. Banyak, mungkin dari pengalaman kalian itu juga bisa menjadi ilmu bagi kalian sendiri. Paham ya?
Waktunya pun juga terserah kalian mau kapan, karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwasanya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil, kita simpulkan bahwasanya menuntut ilmu itu dari kita dalam buayan sampai kita meninggal dunia. Jadi sepanjang hidup ini kita boleh, malah wajib. Wajibnya apa sudah? Yaitu thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Jadi wajib sepanjang kita hidup. Jadi tidak ada batasannya. Paham ya? Paham? Alhamdulillah. Kamu berdiri mau kemana? Ngapain? Oh, mau ke kamar mandi. Oke. 5 menit ya? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Ya sudah, jika tidak ada, kita lanjut sesi berikutnya ya. Oke? Baik, kali ini saya akan memberikan kuis harian. Mohon untuk semuanya untuk dicatat di lembaran ya jawabannya. Untuk pertanyaan pertama adalah, apa hukum mencari ilmu? Yang kedua adalah, sebutkan satu keutamaan dari ilmu. Yang ketiga adalah, sebutkan mengapa kita harus memiliki dan mencari ilmu. Untuk bagi yang selesai, silahkan dikumpulkan ke depan ya. Apakah semuanya sudah mengumpulkan tugasnya atau kuis-kuis dari Ibu tadi? Di sini Ibu akan putar video mengenai materi tersebut. Harap untuk disimak dan dipahami agar kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran tersebut ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini tinggal 10 menit ya. Nah, silakan yang belum selesai diselesaikan. Dan sebelum kita tutup, guru punya hadiah buat kalian. Silakan kalian cari 5 ayat di dalam Al-Quran, ditulis beserta artinya tentang menuntut ilmu, dikumpulkan minggu depan. Paham? Ada yang ditanyakan? Ya, ditulis di kertas folio nggih, di kertas folio bergaris. Ada yang ditanyakan lagi? Oh ya, betul. Kita simpulkan untuk materi pembelajaran kali ini, jadi tentang semangat menuntut ilmu. Jadi sebagai seorang penuntut ilmu, itu istilahnya, atau siswa, kita hendaknya memiliki semangat yang lebih dalam menuntut ilmu, bisa memanfaatkan waktunya dengan baik untuk menuntut ilmu. Tuh. Ya, mungkin bisa salah satu menyampaikan. Silakan. Ya, berdiri. Iya, tepat sekali. Jadi itu tadi ulasan dari teman kalian, bisa dipahami semuanya ya. Sekian untuk materi kita hari ini, dan jangan lupa untuk PR-nya tetap dikerjakan. Oh iya, untuk minggu depan kita juga akan coba tes membaca Al-Quran. Dipersiapkan ya. Nanti saya sediakan lembaran, nanti tinggal kalian membaca gitu. Paham? Baik, sekian dari saya. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran wa Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.